Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Selamat siang para peserta didik kelas 10 pada pesantren kilat virtual kali ini. Memasuki materi Al-Qur'an, kita akan mencoba sedikit mereview ulang tentang Al-Quran, bagaimana tentang turunnya Al-Quran. Pada slide kali ini kita akan membuat secara simple, gitu ya. Bapak tidak akan menyampaikan secara lengkap karena efisiensi waktu dan kapasitas kuota para peserta didik semuanya. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang turunnya Al-Quran, tentang sejarah kronologi turunnya Al-Quran bersama saya sendiri, Bapak Abid Khairuddin. Baik, yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Kita akan coba menghitung kembali tentang kapan turunnya Al-Quran, yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, kemudian 2 bulan, dan 22 hari. Ini turunnya Al-Quran. Kemudian menurut tempatnya dan waktunya, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan 41 Hijriah sampai pada 9 Zulhijjah, tepatnya pada Haji Wada tahun 10 Hijriah. Ini tentang turunnya Al-Quran dan waktunya. Kemudian yang kedua adalah pengertian turunnya Al-Quran. Kita akan melihat dan memahami apa yang dimaksud dengan pengertian turunnya Al-Quran, di mana para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata turun atau nuzul dalam konteksnya dengan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah menurut para jumhur ulama. Kita lihat di sini, arti kata nuzul dari kalimat nuzul Al-Quran tidak perlu menggunakan arti yang hakiki, ya. Sebab Al-Quran adalah firman Allah yang tidak relevan jika dikatakan meluncur dari atas atau turun. Hal ini dikarenakan Allah itu tidak bertempat di langit atau nun jauh di atas sana, sehingga wahyunya harus turun dari atas ke bawah. Kemudian pengertian turunnya Al-Quran menurut jumhur ulama yang kedua adalah dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran surat Al-Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakannya manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana dekatnya Tuhan kepada hambanya. Artinya Allah SWT ini dekat kepada diri kita ini, jauh lebih dekatnya antara urat leher dalam diri kita ini. Selanjutnya, sebagian ulama yang lain, antara lain adalah Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwasanya pengertian nuzul Al-Quran tidak perlu dialihkan dari arti hakiki kepada arti majazi, sebab arti itu sudah bisa digunakan dalam. Selanjutnya adalah tentang tahapan turunnya Al-Quran. Tidak seperti halnya kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, sehingga betul-betul menunjukkan kemukjizatannya, di mana Al-Quran diturunkan melalui 3. Yang pertama adalah tahap at-tanazul awal, yaitu tentang Al-Quran diturunkan, ditempatkan sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfud, yang mana Lauhul Mahfud adalah tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, dan di mana manusia tidak bisa mengetahui secara pasti keberadaan tempat tersebut. Hal ini disyaratkan dalam firman Allah Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kemudian adapun mengenai sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfud adalah hal gaib. Artinya tidak ada yang mampu mengetahuinya selain Allah. Kita hanya dituntut untuk mengimaninya, di mana Allahul Mahfud inilah yang menunjukkan berbagai data dan fakta
serta argumentasi yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya dari tahap pertama ini adalah membuktikan bahwa eksistensi, ya artinya keberadaannya Allah atau keberadaan Lauhul Mahfuz yang fungsinya sebagai tempat catatan umum dari segala hal yang ditentukan dan dibutuhkan oleh Allah dari segala makhluk dalam dan semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Jadi segala catatan amal kita, hidup kita, mati kita, isi kita semuanya sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, At-Tanazul As-Sani, yaitu tahap kedua turunnya Al-Quran, di mana ke Baitul Izzah, di mana tempat yang berada di langit dunia. Jadi Baitul Izzah adalah tempat makom di mana adanya langit yang ada di dunia ini, yang sebagai salah satu tempat turunnya Al-Quran, yang dinukilkan dalam firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3, yang diartikan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, malam pertama Al-Quran diturunkan. Kemudian surat Al-Qadar ayat pertama. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah ada 3 hal. Yang pertama adalah menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Al-Quran yang turunnya tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya lainnya. Yang kedua adalah menjelaskan kebesaran Nabi Muhammad SAW sebagai penerima kitab suci Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga adalah memberitahukan kepada para malaikat, para nabi dan para rasul terdahulu mengenai kemuliaan dan ketinggian Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dan kitab suci terakhir yang diterimanya. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap ketiga atau At-Tanazul As-Salis. Pada tahap ini Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril atau secara langsung ke dalam hati pribadi manusia maupun dari balik takbir secara bertahap selama 23 tahun. Nah, tahapan ketiga ini dinukil pada surat Al-Isra ayat 106. Kemudian turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi mengandung beberapa tahapan, yaitu tentang yang pertama adalah memantapkan hati Nabi SAW. Yang kedua adalah menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Kemudian memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Kemudian memudahkan praktek pelaksanaan. Kemudian mengikuti setiap kejadian yang menyebabkan turunnya Al-Quran dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Jadi Al-Quran benar-benar untuk para umatnya melalui Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh malaikat Jibril.